Selamat datang kembali di Esensi Energi Channel. Dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada situasi di mana orang lain meremehkan atau menyalahkan kita. Ini bisa terjadi di lingkungan kerja, dalam hubungan pribadi, atau bahkan di lingkungan sosial. Bagaimana seharusnya kita merespons ketika diremehkan oleh orang lain? Bagaimana kita dapat mempertahankan integritas dan harga diri kita tanpa membalas dengan sikap yang sama? Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama menjelajahi berbagai strategi dan pandangan yang dapat membantu kita menghadapi orang yang meremehkan dengan bijak dan bermartabat. Mari, langsung saja kita mulai pembahasannya dari strategi yang pertama, yaitu mengendalikan emosi. Menghadapi akan remehan, seringkali memicu reaksi emosional yang kuat, seperti kemarahan, kekecewaan, atau kesedihan. Namun, penting untuk dapat mengendalikan emosi kita dalam situasi ini. Mengendalikan emosi tidak berarti menekan atau mengabaikan perasaan kita, tetapi lebih kepada pengelolaan emosi dengan cara yang sehat dan produktif. Dengan mengendalikan emosi, kita dapat mempertahankan kejernihan pikiran dan menghindari merespons dengan cara yang tidak efektif atau merugikan, sehingga memungkinkan kita untuk menangani situasi dengan lebih bijak dan terfokus. Ini merupakan langkah pertama yang krusial dalam menjaga keseimbangan emosional dan mengelola konflik dengan lebih baik. Selanjutnya, strategi kedua yaitu memahami alasan di balik remehan. Memahami alasan di balik remehan adalah langkah penting dalam menghadapinya dengan bijak. Remehan seringkali muncul dari berbagai faktor, seperti ketidaktahuan, ketidakpastian, atau bahkan rasa cemburu dari pihak yang meremehkan. Dengan memahami motivasi atau kekhawatiran yang mungkin ada di balik perilaku mereka, kita dapat mengambil perspektif yang lebih luas dan menanggapi dengan lebih empati. Selain itu, memahami alasan di balik remehan juga membuka peluang untuk memperbaiki komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik. Dengan berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan kita serta mendengarkan dengan empati terhadap sudut pandang orang lain, kita dapat membangun kepercayaan dan saling pengertian yang kuat. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mempromosikan pertumbuhan pribadi serta hubungan yang lebih positif di sekitar kita. Lanjut ke strategi yang ketiga, respon yang bijak. Respon yang bijak terhadap remehan merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Ketika kita merespons dengan kebaikan dan kebijaksanaan, kita membuka pintu untuk dialog yang konstruktif. Ini berarti menanggapi dengan empati dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif, sehingga memungkinkan kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan inklusif. Pentingnya respon yang bijak juga terletak pada kemampuan kita untuk mempertahankan martabat diri dan integritas dalam situasi yang sulit. Dengan memberikan respons yang dipikirkan dengan baik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan orang lain, sambil tetap berada di jalur yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika. Ini memungkinkan kita untuk merespons dengan cara yang lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kokoh dan saling menghormati. Kita lanjutkan lagi ke strategi yang keempat, menetapkan batas-batas yang sehat. Menetapkan batas-batas yang sehat dalam menghadapi remehan adalah langkah penting untuk menjaga kesejahteraan dan martabat diri kita. Ini melibatkan pengidentifikasian perilaku atau komentar yang tidak dapat diterima dari orang lain dan menyatakan dengan jelas bahwa kita tidak akan mentolerirnya. Dengan menegaskan batas-batas ini, kita menetapkan standar untuk bagaimana kita ingin diperlakukan, serta memastikan bahwa kita tidak menerima perlakuan yang merugikan atau tidak pantas. Selain itu, menetapkan batas-batas yang sehat juga membantu memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Meskipun bisa sulit, menetapkan batas-batas yang jelas dapat membantu meningkatkan saling pengertian dan menghormati antara kedua belah pihak. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan penuh rasa percaya, di mana setiap individu dapat merasa dihargai dan dihormati dalam interaksi mereka. Selanjutnya, strategi kelima, yaitu fokus pada yang dapat dikendalikan. Dalam menghadapi remehan, penting untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan.
Meskipun tidak mungkin untuk mengontrol perilaku atau pandangan orang lain, kita selalu memiliki kendali atas cara kita merespons dan memperlakukan situasi tersebut. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kontrol, kita dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan, serta menghindari terjebak dalam siklus negatif yang tidak produktif. Selain itu, fokus pada yang dapat dikendalikan membantu kita untuk mempertahankan keseimbangan emosional dan mental. Dengan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang di luar kendali kita dapat lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan diri kita sendiri dan mengelola respons terhadap situasi. Ini memungkinkan kita untuk menghadapi remehan dengan sikap yang lebih tenang dan terkendali, sehingga memperlancar proses penyelesaian konflik dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Selanjutnya, ini adalah strategi yang terakhir, yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial memainkan peran penting dalam menghadapi remehan dan situasi sulit lainnya. Ketika kita merasa diremehkan atau terbebani oleh konflik interpersonal, memiliki jaringan sosial yang solid dapat menjadi sumber kekuatan dan dukungan. Teman, keluarga, atau bahkan profesional dapat memberikan perspektif baru, nasihat, atau sekadar mendengarkan dengan penuh pengertian yang dapat membantu kita merasa didukung dan tidak sendirian. Selain itu, dukungan sosial juga memperkuat ikatan kita dengan orang-orang terdekat dan mempromosikan kesejahteraan mental. Melalui interaksi yang positif dan saling mendukung, kita dapat merasa lebih termotivasi dan berdaya dalam mengatasi rintangan. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengertian juga dapat menjadi tempat aman untuk berbagi pengalaman dan emosi, membantu kita merasa lebih terhubung dan dihargai dalam perjalanan kita menghadapi remehan dan konflik interpersonal. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat mengubah cara kita merespons ketika diremehkan oleh orang lain. Lebih dari itu, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Ingatlah, cara kita merespons terhadap remehan orang lain bukan hanya mencerminkan siapa kita, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika hubungan kita dengan orang tersebut dan orang lain di sekitar kita. Dengan menjaga sikap yang bijaksana dan bermartabat, kita dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih positif di sekeliling kita. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, dan semoga kita semua dapat menghadapi remehan dengan lebih bijak dan bermartabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa kembali.